Halo, perkenalkan nama saya Ratu dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog mengenai anger management. Vlog ini saya buat dalam tujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah estetika humanisme. Nah, saya akan mengangkat tema anger management. Marah itu manusiawi, meledak yang jangan. Nah, saya akan membahas mengenai trigger, emotion, asumsi, pikiran, dan cognitive restructuring, emotional intelligence, self-regulation, kenapa emosi bisa menumpuk dan meledak, lalu langkah praktis untuk mengelola rasa marah. Saya juga akan kasih contoh studi kasus kehidupan mahasiswa. Lalu apa hubungannya anger management sama humanisme, dan gimana cara kita bersikap tegas tanpa menjadi agresif, tanpa memendam, karena memendam itu juga nggak baik gitu. Di akhir sesi saya akan memberikan opini dan juga pembelajaran. Jadi sekarang yuk lanjut aja. Apa sih yang memicu kemarahan? Nah, marah itu biasanya muncul ketika kita ngerasa ada yang ganggu kebutuhan kita, ganggu harapan, batasan, atau rasa aman kita. Nah, marah itu ada dua pemicunya, eksternal sama internal. Kalau pemicu eksternal biasanya berupa konflik kritik, tugas, kemacetan, media sosial, dan yang lainnya. Pemicu internal berupa lelah, kurang tidur, stres, takut, atau bahkan lapar gitu. Nah, yang harus kita ingat, apa sih yang sebenarnya bikin kita marah gitu kan? Kejadiannya, cara orang memperlakukan kita, atau makna yang kita berikan ke kejadian itu sendiri. Lanjut, kita akan bahas bahwa marah itu adalah emosi yang normal dan natural ya. Apalagi kita manusia biasa, pasti dong kita pernah marah. Yang harus kita ingat tuh, anger management bukan berarti kita menghilangkan rasa marah itu sendiri. Kita masih boleh marah. Yang harus kita pahami adalah marah itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang gak adil, mengancam, mengecewakan, atau mungkin melanggar boundaries kita. Yang harus kita kelola itu adalah intensitas, impuls, dan cara kita mengekspresikan rasa marah tadi. Tujuannya biar kita bisa mengelola emosi ya dengan lebih baik dan lebih awal, menurunkan intensitas sebelum kita bereaksi, lalu mengekspresikan kebutuhan kita secara tepat, dan menjaga diri dan hubungan dengan orang lain. Jadi marah itu bukan musuh, marah itu adalah sinyal, dan respons kita itu adalah pilihan. Oke? Lalu lanjut kita akan bahas mengenai apa hubungannya pikiran, asumsi, dan cognitive restructuring. Dari suatu kejadian kita akan menginterpretasikan, bukan? Nah, dari situ muncul emosi. Nah, dari adanya emosi kita lanjut merespons. Contoh, teman kita nggak balas chat, alih-alih mikir, dia sengaja deh mau mengabaikan aku. Nah, itu akan bikin kita jadi kesel kan, jadi makin kesel dan marah. Harusnya kita berpikir lebih empati. Mungkin aja teman kita lagi sibuk, atau ada hal urgent lain yang lagi dilakukan sama dia, makanya dia lama balas chat atau mungkin gak balas chat. Ini akan bikin kita lebih tenang ya, dan akhirnya menunggu dengan sabar. Cognitive restructuring itu bantu kita ngecek pikiran kita supaya emosinya gak makin besar, dan kita akan menggantinya dengan penilaian yang lebih realistis dan objektif. Jadi tanyakan dulu deh ke diri kita, faktanya apa, asumsinya gimana, asumsi pribadi saya, apakah ada penjelasan lain yang lebih objektif dan masuk akal, terus gimana sih responsnya biar masalahnya gak jadi gede gitu. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengelola emosi serta memahami orang lain. Jadi dalam anger management kita itu harus bisa self-awareness dan self-regulation. Self-awareness itu maksudnya kita sadar kalau kita emang lagi marah, dan kita mengenali tanda-tanda kalau kita lagi marah tuh gimana. Apakah napas kita jadi makin cepat, dada kita sesek, ototnya tegang, atau suara kita mulai meninggi.
Lalu self regulation itu maksudnya kita bisa menahan impuls dan memilih respons yang sesuai tujuan dan lebih bijak tentunya. Jadi emotional intelligence itu bukan berarti kita nggak punya emosi. Kita punya emosi, tapi kita tidak membiarkan emosi yang mengambil alih kendali diri kita ya. Lanjut, kenapa sih emosi bisa numpuk dan akhirnya meledak? Ledakan marah itu biasanya bukan karena satu masalah aja, tapi karena berbagai masalah yang nggak terselesaikan, dan pada akhirnya ketika ada satu trigger kecil tambahan, itu akan membuat kita bereaksi yang seharusnya tidak perlu sebesar itu marahnya ya. Karena itu anger management sebaiknya dilakukan sebelum emosi kita mencapai titik didih. Nah, caranya kita kenali dulu warning signs-nya, kita mengelola stres dan istirahat yang cukup, selesaikan konflik sebelum menumpuk, dan ambil jeda. Jangan cuma belajar mengendalikan rasa marahnya ya, tapi juga belajar mengurangi bahan bakar kemarahan kita sendiri. Lanjut, kita akan bahas 5 langkah praktis dari saya biar kita bisa mengelola rasa marah. Yang pertama, kenali. Sadari pemicu pikiran dan tanda kalau kita mau marah ya, tanda dari tubuh kita maksudnya. Jeda. Jangan langsung balas chat atau ambil keputusan pas kita lagi emosional. Big no. Reframe. Yaitu kita bedakan fakta sama asumsi, hindari selalu tidak pernah dan label personal yang ngejudge lainnya. Komunikasikan, gunakan kalimat yang asertif. Misalnya, saya merasa ketika saya membutuhkan, nah kayak gitu misalnya. Selesaikan. Setelah lebih tenang, langsung balik ke akar masalah dan cari solusi konkret. Jeda itu bukan berarti kita kalah ya. Jeda itu adalah ruang agar kita bisa memilih respons yang lebih bijak. Jadi studi kasus nih, misalkan ada anggota kelompok belum ngerjain tugas tapi deadline-nya besok, alih-alih kita menyalahkan dia, mending kita jawab aja, aku kecewa karena bahan ini tuh belum selesai dan deadline-nya mepet. Gimana biar kita bisa cepat nyelesain? Jadi tegas itu nggak harus kasar, menyampaikan batasan itu nggak harus ngerendahin orang lain. Nah, humanisme itu memandang manusia sebagai pribadi yang memiliki pengalaman, kebutuhan, kebebasan memilih, dan kapasitas berkembang. Jadi dalam anger management, emosi itu diakui sebagai pengalaman manusia. Saya boleh marah, tapi saya tetap bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan ketika marah. Nah, terus kita akan belajar marah yang sehat. Jadi kita harus tegas, tanpa bersikap agresif, dan bukan berarti kita harus mendem juga. Jadi memendam itu nggak sama dengan mengelola. Memendam itu berarti emosinya kita tutup, masalahnya kita nggak selesaiin, nggak kita bahas, dan ini akan menyebabkan ketegangan yang berulang ya. Kalau agresif itu artinya emosi kita lampiaskan dengan menyerang, mengancam, merendahkan, atau menyakiti orang lain. Nah, kalau asertif kita menyampaikan perasaan dan kebutuhan kita secara jelas sambil tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi targetnya tuh bukan menjadi orang yang selalu kalem, bukan, tapi mampu menjadi orang yang merespons dengan cara yang sehat, bertanggung jawab, dan bijak. Menurut saya kedewasaan emosional tuh bukan berarti orang tuh nggak pernah marah. Justru kalau kita marah, kita harusnya bisa melihat kemampuan orang untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Gitu. Saya boleh kecewa, nggak setuju, bahkan menetapkan batasan. Tapi saya tuh tetap punya pilihan, memperbaiki masalah atau memperbesar luka. Ketika marah, kita bisa melihat orang itu gimana sih kemampuannya dalam menghargai dirinya sendiri maupun orang lain. Pokoknya yang harus kita ingat dalam anger management adalah kita harus kenali triggernya, cek pikiran atau asumsi kita, kasih jeda untuk diri sendiri dulu, lalu bicara dengan asertif, dan selanjutnya baru kita pilih respons yang membantu menyelesaikan masalah. Marah boleh, merusak yang jangan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak vlog saya.